Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Nur Rahmawati, NIM 8600125502. Mahasiswa UT Program Studi S1 PGSD. Di sini saya akan membuat tugas 1 dengan membuat video singkat dengan tema pelajaran dari sejarah Pancasila bagi generasi muda, yaitu dengan judul Perkembangan Pancasila dalam konteks sejarah dari masa ke masa. Awal kemerdekaan, RIS, demokrasi terpimpin, Orde Baru dan Reformasi. Awal kemerdekaan 1945 sampai 1950, Pancasila ditetapkan sebagai dasar negara pada 18 Agustus 1945. Periode ini diwarnai upaya mempertahankan kemerdekaan dan menghadapi berbagai pemberontakan yang ingin mengganti ideologi negara, seperti PKI Madiun 1948 dan DI atau TII. Demokrasi terpimpin 1959-1966. Presiden Soekarno mengeluarkan Dekret Presiden 5 Juli 1959 yang kembali ke Undang-Undang Dasar 1945. Namun Pancasila diinterpretasikan dalam kerangka manipol atau Yusdek dan konsep Nasakom, nasionalisme, agama, dan komunisme, yang cenderung menyimpang dari nilai-nilai murni Pancasila dan berujung pada konsentrasi kekuasaan. RIS pada 1949 sampai 1950 yang menyebabkan perdebatan tentang rumusan Pancasila dalam konstitusi. Orde Baru 1966-1998. Pancasila dijadikan asas tunggal bagi organisasi sosial politik melalui indoktrinasi masif seperti 4P, pedoman penghayatan dan pengamalan Pancasila. Meskipun secara formal Pancasila sangat dihormati, pada praktiknya banyak penyimpangan, terutama dalam hal demokrasi, supremasi hukum, dan HAM, yang ditandai dengan praktik KKN, korupsi, kolusi, dan nepotisme, serta otoritarianisme. Era reformasi 1998 sampai sekarang, Pancasila kembali ditegakkan sebagai dasar negara yang terbuka terhadap kritik dan interpretasi sesuai perkembangan zaman. Fokusnya adalah pada demokratisasi, pemberantasan KKN, dan penghormatan terhadap HAM. Tantangannya adalah munculnya radikalisme, polarisasi politik, dan penurunan semangat persatuan. Refleksi pribadi dan relevansi bagi generasi muda, pelajaran yang dapat diambil dari peristiwa PKI Madiun mengajarkan kita tentang pentingnya ketahanan ideologi dan keberanian untuk mempertahankan prinsip dasar negara. Pelajaran utamanya adalah ideologi adalah pondasi. Pancasila bukan sekedar teori, tetapi jiwa dan dasar eksistensi negara. Ketika fondasi ini digoyahkan oleh ideologi yang bertentangan, seperti komunisme yang mengedepankan ateisme dan konflik kelas, negara akan berada di ambang kehancuran. Kewaspadaan permanen, kita harus selalu waspada terhadap ancaman internal yang berusaha memecah belah bangsa atas dasar ideologi, politik, atau sara, suku, agama, ras, dan antar golongan. Prioritas persatuan. Kepentingan bangsa dan negara harus selalu di atas kepentingan golongan atau kelompok manapun, yaitu dengan mengamalkan sila ketiga. Referensi bagi generasi muda saat ini, nilai-nilai dari peristiwa tersebut, khususnya persatuan Indonesia, sangat relevan bagi generasi muda di era reformasi saat ini, terutama di tengah tantangan digital dan global. Membangun toleransi digital. Di era media sosial, polarisasi, ujaran kebencian, dan penyebaran informasi yang memecah belah atau hoax mudah terjadi. Generasi muda perlu mengamalkan nilai persatuan Indonesia dengan menjadi agen literasi digital yang menolak penyebaran ideologi radikal atau perpecahan, secara daring maupun luring. Menghargai pluralisme. Nilai Pancasila mengajarkan kita untuk menghargai keberagaman suku, agama, dan budaya. Bhinneka Tunggal Ika. Generasi muda harus menjadi garda terdepan dalam merawat kebinekaan dan menjadikan perbedaan sebagai kekuatan, bukan sumber konflik. Mengkritisi dengan solusi. Dibandingkan periode Orde Baru, kini kita memiliki kebebasan berekspresi. Namun, kebebasan kebebasan tersebut harus diiringi tanggung jawab untuk menyalurkan kritik dan aspirasi secara konstruktif dan sesuai koridor hukum. Mengamalkan sila keempat tanpa bertujuan mengganti atau merusak dasar negara. Dengan memahami sejarah, generasi muda dapat mengambil pelajaran bahwa persatuan dan ideologi Pancasila adalah harga mati yang harus terus diperjuangkan dan diamalkan, bahkan dalam bentuk yang paling sederhana seperti menjaga etika dan bermedia sosial. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.